Bayangkan sebuah tempat yang terasa seperti pertemuan antara Amazon, Afrika, India, dan Karibia, namun berada di jantung Amerika Selatan. Di sini, hutan hujan yang belum dijamah menari bersama sungai berkelok bagai ular raksasa. Sementara penduduknya menyapa dengan senyum hangat dan warisan budaya yang begitu kaya, seakan dunia telah melebur dalam satu tanah yang ajaib. Inilah Guyana, negara kecil yang mungkin belum masuk daftar destinasi impian Anda, tapi seharusnya. Sebuah negeri yang tak hanya menawarkan keindahan alam yang liar dan menakjubkan, tetapi juga kisah manusia yang penuh warna. Dari perempuan multikultural yang memancarkan kekuatan dan keanggunan, hingga masyarakat adat yang hidup harmonis jauh dari arus modernitas, setiap sudut Guyana menyimpan cerita yang belum banyak diceritakan. Di balik hutannya yang lebat, pasar tradisionalnya yang tak pernah tidur, dan air terjunnya yang menjulang gagah, ada denyut kehidupan yang begitu jujur dan apa adanya. Dan jika Anda cukup penasaran, cukup berani, dan cukup terbuka, Anda akan menemukan lebih dari sekedar destinasi. Anda akan menemukan pelajaran tentang keberanian, kesederhanaan, dan keindahan dalam bentuk yang paling murni. Bersiaplah untuk menjelajah jauh dari jalur wisata biasa, karena dalam seri ini, kita akan menyusuri 15 alasan luar biasa mengapa Guyana bukan hanya layak dikunjungi, tapi wajib dikenali lebih dalam. Nomor 15, kecantikan multikultural perempuan Guyana. Salah satu hal paling mencolok saat pertama kali Anda menjejakkan kaki di Guyana adalah keelokan perempuan-perempuan lokal. Kecantikan mereka bukan hanya sekedar estetika, melainkan hasil perpaduan luar biasa dari warisan budaya yang kompleks. Campuran darah Afrika, India, Indonesia, Eropa, hingga Tiongkok telah menciptakan rupa yang khas dan memesona, seolah dunia sepakat untuk menggabungkan standar kecantikan dari berbagai benua menjadi satu identitas yang unik, perempuan Guyana. Namun, kecantikan mereka lebih dari sekedar tampilan luar. Perempuan Guyana dikenal mandiri dan kuat. Dengan banyak pria yang bekerja di sektor minyak jauh dari rumah, perempuan mengambil peran utama dalam mengelola keluarga, keuangan, hingga menjalankan usaha. Mereka tampil tangguh, aktif di pasar tradisional, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi lokal. Dunia fashion di Guyana pun mencerminkan keragaman ini. Gaya busana mereka adalah gabungan antara pakaian tradisional India, motif Afrika yang penuh warna, sentuhan Indonesia yang unik, serta detail gaya Eropa yang halus. Salah satu contoh terbaik dari perpaduan ini dapat dilihat dalam perayaan seperti Mashramani, saat perempuan-perempuan Guyana memamerkan pakaian budaya mereka dengan bangga dan percaya diri. Bagi wisatawan, pengalaman ini bukan sekedar menyaksikan kecantikan fisik. Ini adalah momen untuk menyelami semangat dan kekayaan budaya yang dihidupkan oleh perempuan-perempuan Guyana. Dengan mengenakan kain-kain tenun tangan dan hiasan kepala khas saat perayaan, mereka bukan hanya merayakan identitas mereka. Mereka menghidupkan sejarah bangsanya. Jadi, jika Anda berencana mengunjungi Guyana, bersiaplah untuk mengalami pesta visual yang memukau. Kecantikan para wanita di sana mencerminkan jalinan budaya yang kompleks dan indah. Dan jangan ragu untuk berinteraksi. Setiap percakapan adalah jendela untuk memahami lebih dalam keberagaman luar biasa negara ini. Nomor 14. Pesawat hutan dan taksi langit. Lupakan sejenak Uber atau transportasi kota modern. Di Guyana, kendaraan yang paling bisa diandalkan bukanlah mobil atau bus, melainkan pesawat kecil. Karena sekitar 80% wilayah Guyana terdiri dari hutan hujan lebat, dan kondisi jalan yang kerap rusak karena hujan deras, satu-satunya cara untuk mencapai daerah-daerah pedalaman adalah dengan transportasi udara. Pesawat kecil seperti Cessna atau Britten Norman Islander menjadi taksi utama bagi masyarakat dan pengunjung. Dengan kapasitas sekitar 8 hingga 12 penumpang, pesawat ini bukan hanya alat transportasi, tapi juga pintu gerbang menuju petualangan. Mereka lepas landas dan mendarat di landasan sederhana, hanya sebidang tanah atau padang rumput yang dibersihkan di tengah hutan.
Begitu berada di udara, Anda disuguhkan pemandangan menakjubkan. Hutan lebat yang seolah tak berujung, sungai-sungai mengkilap seperti ular raksasa yang melintasi bumi, dan terkadang Anda bisa melihat desa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Duduklah di dekat jendela, karena setiap detik adalah suguhan visual yang langka. Entah itu kampung di tengah hutan, atau aliran sungai Essequibo yang memukau. Pengalaman ini akan membuat Anda merasa seperti Indiana Jones modern, melintasi wilayah yang masih murni dengan semangat petualangan yang membara. Siapkah Anda menjelajahi langit Guyana yang eksotis? Nomor 13. Cuique, pesta pernikahan sepanjang malam. Bayangkan pesta pernikahan yang dimulai bahkan sebelum akad nikah resmi dilakukan dan berlangsung tanpa henti hingga fajar menjelang. Itulah Cuique, tradisi pernikahan khas Guyana yang meriah dan mengesankan. Berasal dari tradisi budaya Akan di Ghana, Cuique telah bertransformasi menjadi pesta sosial yang menggabungkan unsur budaya dari berbagai komunitas di Guyana. Malam menjelang pernikahan, seluruh kampung berkumpul, menciptakan atmosfer penuh kebahagiaan, tawa, nyanyian, dan tarian. Energinya begitu menular, hingga mereka yang biasanya pendiam pun tergoda untuk ikut bergoyang. Dentuman drum, irama marakas, dan nyanyian tradisional menjadi soundtrack malam itu. Yang menarik, perpaduan budaya begitu terasa. Perempuan India menggunakan sare, wanita keturunan Indonesia memakai kebaya, dan komunitas Tionghoa menambahkan warna khas mereka sendiri dalam perayaan. Ini bukan sekedar pesta pernikahan, tapi perayaan kehidupan. Suasana penuh keramahan membuat siapapun, bahkan turis, merasa disambut dengan hangat. Anda hanya perlu membawa sedikit keberanian, sebotol rum lokal, dan stamina yang cukup untuk menari semalaman. Mampukah Anda mengikuti pesta yang berlangsung hingga 12 jam tanpa henti? Jika iya, maka Cuique adalah pengalaman budaya yang tidak boleh dilewatkan. Nomor 12. Pasar Stabroek yang tak pernah tidur. Jika Anda belum menginjakan kaki di Pasar Stabroek, maka Anda belum benar-benar merasakan denyut nadi kehidupan Guyana. Berdiri sejak lebih dari 140 tahun lalu, pasar ini adalah jantung aktivitas kota. Penuh warna, penuh suara, dan penuh cerita. Begitu masuk, Anda disambut oleh hiruk-pikuk penjual dan pembeli, aroma makanan yang menggoda, serta pemandangan yang memadukan sejarah dan kehidupan modern. Dari sayur mayur segar, rempah-rempah eksotis, hingga barang-barang kerajinan tangan, semuanya tersedia di sini. Namun, pasar ini lebih dari sekedar tempat transaksi. Ia adalah panggung budaya. Anda bisa menyaksikan perempuan Afro-Guyanese mengobrol dalam bahasa Kreol dengan pemilik kios keturunan Tionghoa, atau warga desa yang menukar kerajinan tangan dengan bumbu dapur. Setiap sudut pasar menyimpan interaksi antar komunitas yang mencerminkan keberagaman bangsa. Ketika malam tiba, pasar tidak berhenti. Ia justru berubah wujud menjadi pasar malam yang gemerlap, di mana lampu neon menerangi lapak-lapak yang menjual ikan segar dan kelompok warga bersaing dalam pertandingan domino yang sengit. Pasar Stabroek bukanlah tempat yang disiapkan untuk turis. Ia otentik, kadang berantakan, tapi penuh kehidupan. Disinilah Anda bisa merasakan denyut sejati dari rakyat Guyana. Nomor 11. Victoria Amazonica, bunga raksasa di negeri ajaib. Bila negara lain memilih burung atau hewan sebagai simbol nasional, Guyana punya bunga yang bisa Anda duduki secara harfiah. Victoria Amazonica, si lili air raksasa, adalah bunga nasional Guyana yang luar biasa. Daunnya bisa tumbuh hingga 3 meter, sekitar 10 kaki, dan begitu kuat hingga mampu menahan berat anak kecil. Daun ini melayang tenang di atas permukaan air seperti kapal kecil hijau dengan pola menyerupai anyaman. Pada siang hari, tanaman ini terlihat seperti dekorasi alami yang tenang. Namun saat malam tiba, ia berubah. Bunga Victoria Amazonica hanya mekar di malam hari, menunjukkan kelopak putih yang indah sebelum berubah menjadi merah muda keesokan harinya. Proses alami yang magis dan memesona. Bunga ini tidak hanya cantik, tapi juga simbol kekuatan dan keanggunan alam Guyana. Melihatnya secara langsung adalah pengalaman visual yang memukau dan mengingatkan kita
akan keajaiban dunia alami yang masih tersembunyi di belantara Amerika Selatan. Nomor 10. Guyana, satu-satunya negara berbahasa Inggris di Amerika Selatan. Bayangkan Anda menjelajah Amerika Selatan, dan yang pertama Anda dengar adalah bahasa Inggris. Tidak disangka-sangka bukan? Tapi itulah kenyataan di Guyana, satu-satunya negara di benua ini di mana bahasa resmi adalah Inggris. Negara yang sering terabaikan dalam peta perjalanan ini sebenarnya adalah permata tersembunyi. Dengan populasi sekitar 835.000 jiwa, Guyana merupakan perpaduan etnis yang kaya, sekitar 40% keturunan India, 30% keturunan Afrika, 10% Indonesia, serta komunitas kecil dari Tiongkok dan Eropa. Hasilnya adalah masyarakat multikultural dengan tradisi, masakan, dan musik yang beragam, dari kari pedas hingga irama kalipso yang menggetarkan. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah kekayaan alamnya. Sekitar 80% wilayah Guyana ditutupi hutan hujan tropis yang lebat, lebih tua dari pegunungan Andes, dan begitu lebatnya hingga terasa seperti masuk ke dunia fiksi ilmiah, kombinasi antara Jurassic Park dan Avatar. Jaguar berkeliaran bebas, air terjun menjulang tinggi, dan bunga-bunga raksasa seperti Victoria Amazonica menghiasi permukaan sungai. Bahasa Inggris menjadi warisan dari masa kolonial Britania yang berakhir pada 1966. Sisa-sisa masa itu masih terasa dalam sistem pemerintahan, arsitektur, dan tentu saja bahasa. Hal ini menjadikan Guyana sebagai tempat ideal bagi pelancong yang ingin menjelajahi hutan Amazon tanpa harus menguasai bahasa Spanyol atau Portugis. Guyana adalah tempat di mana pantai-pantai tersembunyi bertemu kota kecil yang penuh cerita, seperti Georgetown yang penuh bangunan kayu tua. Ia adalah campuran eksotis antara Karibia dan Amerika Selatan. Dan dengan pariwisata berbasis alam yang semakin berkembang, ini adalah waktu terbaik untuk berkunjung sebelum tempat ini menjadi sorotan dunia. Nomor 9. Georgetown, kota kayu bergaya kolonial. Bayangkan berjalan menyusuri jalanan yang dikelilingi pepohonan tropis, dan di sekeliling Anda berdiri bangunan kayu bergaya kolonial dengan jendela berjalusi lebar dan halaman rindang. Selamat datang di Georgetown, ibu kota Guyana. Sebuah kota yang terasa seperti persilangan antara museum hidup dan pesta jalanan Karibia. Bangunan-bangunan tua dari abad ke-19 masih berdiri kokoh di sini, seperti menyimpan kisah-kisah masa lalu yang belum usai. Salah satu landmark utamanya adalah Katedral St. George, gereja tertinggi di dunia yang dibangun seluruhnya dari kayu. Dari luar tampak megah, dan dari dalam Anda akan menemukan lantai kayu green heart, jendela kaca patri berwarna, dan atmosfer sakral yang menenangkan. Namun Georgetown bukan hanya soal sejarah. Kota ini juga hidup, energik, dan penuh warna. Di pasar Stabroek, Anda akan merasakan denyut kehidupan warga lokal. Penjual ikan berteriak, musisi jalanan bermain steel pan, dan buah-buahan tropis yang tersusun dalam tumpukan warna-warni. Menjelang senja, warga berkumpul di tepi laut. Beberapa menyantap salara, roti kelapa manis khas Guyana, sementara yang lain menikmati pepper pot, sup daging tradisional yang gurih dan pedas. Jika Anda ingin melarikan diri dari keramaian, pergilah ke Promenade Gardens, taman rahasia di pusat kota yang dipenuhi pohon besar dan bunga eksotis. Georgetown adalah kota di mana masa lalu dan masa kini berdampingan, dan setiap sudutnya menyimpan kejutan. Kamera adalah keharusan di sini, dan mungkin juga antasida kalau Anda berani mencoba pepper pot. Nomor 8. Suku Wai-Wai, hidup di tengah belantara. Jika Anda merasa panik saat baterai ponsel tinggal 10%, mungkin kehidupan di suku Wai-Wai bukan untuk Anda. Tapi jika Anda ingin menemukan makna sejati dari kehidupan sederhana, maka komunitas kecil ini yang berjumlah hanya 300-400 orang bisa memberikan pelajaran tak ternilai. Perjalanan ke desa mereka bukan sekedar jalan-jalan. Anda harus menempuh perjalanan dengan perahu kecil menyusuri sungai, menembus hutan belantara yang bahkan penduduk lokal jarang menyambanginya. Sesampainya di sana, Anda akan menemukan rumah-rumah dari daun dan kayu dibangun di atas tiang seolah mengambang di lantai hutan. Suku Wai-Wai adalah bukti nyata bahwa kecanggihan tidak selalu lebih baik. Mereka membuat keranjang air tahan bocor, masker upacara yang kaya akan makna,
dan memahami ratusan tanaman obat bahkan sebelum sarapan. Bahasa mereka begitu unik hingga aplikasi penerjemah modern pun menyerah. Upacara datang usia mereka melibatkan bulan-bulan di hutan, dan jika Anda cukup beruntung diundang, Anda mungkin akan mencicipi wine cassava yang difermentasi dalam pit tanah, dilapisi daun. Ini bukan atraksi turis, ini kehidupan nyata, dan Anda adalah tamunya. Nomor 7. Ledakan minyak dan dana tunai untuk warga. Siap untuk berita besar? Guyana baru saja menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di belahan dunia ini. Semuanya berawal pada 2019 saat ExxonMobil menemukan lebih dari 11 miliar barel cadangan minyak di lepas pantai mereka. Cukup untuk menjadikan setiap warga seperti pemilik pompa bensin pribadi. Sejak saat itu, ekonomi Guyana meledak dengan pertumbuhan GDP lebih dari 30%, angka yang akan membuat startup Silicon Valley iri. Tapi yang lebih menarik adalah pemerintah membagikan sebagian kekayaan ini langsung ke rakyatnya. Setiap tahun, pelajar, orang tua, dan keluarga dengan pendapatan rendah menerima hibah uang tunai antara 150 hingga 200 dolar. Di negara dengan biaya hidup rendah, ini berarti banyak. Beberapa orang membeli sepeda motor untuk memulai layanan antar, yang lain memperbaiki rumah, atau berinvestasi dalam pertanian lokal. Lebih dari itu, Guyana juga membentuk dana kekayaan negara untuk memastikan hasil sumber daya ini tidak habis sia-sia. Mereka tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tapi juga membangun kepercayaan sosial, sesuatu yang jarang terlihat dari negara dengan kekayaan baru. Nomor 6. Meraih Kabai, desa tradisional Arawak. Lupakan petunjuk arah digital. Untuk mencapai Meraih Kabai, Anda harus naik perahu bermotor menyusuri Sungai Mahaika melalui jalur air yang dikelilingi oleh hutan lebat. Sesampainya di sana, Anda tiba di desa Arawak yang hidup seiring dengan alam. Rumah-rumah panggung berdiri di atas air, wanita menumbuk kasava untuk membuat roti warap, dan pria mengukir kano dari pohon mora, jenis kayu yang dahulu digunakan untuk membangun kapal Inggris. Di pusat desa, terdapat benap, struktur terbuka yang berfungsi sebagai tempat berkumpul. Disinilah cerita ditukar, tawa dibagi, dan piwari, minuman fermentasi manis, disajikan. Jika Anda datang bertepatan dengan hari kehidupan, bersiaplah untuk tarian tradisional dan mungkin beberapa gerakan lucu setelah 1 atau 2 teguk wine cassava. Ini adalah pengalaman yang membumi, di mana waktu berjalan lambat dan nilai hidup terasa lebih dalam. Nomor 5. Guyana, negeri di mana alam liar menyambut Anda. Siapkan kamera dan rasa takjub Anda, karena alam di Guyana bukan hanya memukau, tapi luar biasa unik. Mari mulai dengan air terjun Kayetur, sebuah mahakarya alam setinggi 741 kaki yang membuat Niagara terlihat seperti pancuran halaman belakang. Tidak ada pagar pembatas, hanya Anda dan kekuatan alam yang begitu dekat. Seolah-olah bumi sedang mempertunjukkan kekuatannya langsung di depan mata. Tak jauh dari sana, Anda bisa menemukan jembatan Demerara, salah satu jembatan terapung terpanjang di dunia. Kadang-kadang, terasa seperti melintasi sungai di atas rakit beton raksasa. Tapi warga setempat akan cepat meyakinkan Anda. Tenang, sudah terbukti aman. Namun daya tarik utama Guyana bukan hanya atraksi besar, tetapi hutan hujan yang menutupi hampir 80% negaranya. Ini bukan hutan biasa. Ini adalah hutan yang dihuni oleh jaguar, armadillo, dan spesies langka lainnya. Jika Anda beruntung atau cukup tenang, Anda mungkin melihat seekor jaguar melintasi jalur hutan Anda. Suatu pemandangan yang jauh lebih mungkin Anda temui daripada sesama turis. Dan jangan lupakan kelezatan yang ramah di kantong. Dengan kurang dari $5, Anda bisa menikmati makanan kaki lima yang nikmat. Ikan bakar, kari lokol, atau jus tropis segar. Semuanya tersedia, tanpa perlu membayar harga turis. Di Guyana, Anda bukan hanya pengunjung. Anda bagian dari lanskap luar biasa yang membuat Anda sadar betapa agungnya dunia ini. Nomor 4. Kuliner Guyana, perjalanan rasa yang tak terlupakan. Jika lidah Anda menyukai petualangan, Guyana adalah surga yang menunggu untuk dijelajahi. Makanan di sini adalah cerminan dari warisan budayanya yang kaya. Masakan India, Afrika,
Indonesia, Tionghoa, dan Karibia semuanya berpadu dalam satu piring. Coba mulai dengan pepper pot, hidangan nasional berupa rebusan daging yang dimasak dalam saus khas yang disebut kasarepep. Kental, gelap, dan sedikit pahit, namun menggoda. Dihidangkan bersama roti manis atau nasi putih, ini adalah sarapan hari libur yang wajib. Nomor 2, Hot Sunfish. Ikan bau, tapi ikonik. Siap bertemu dengan makhluk air yang luar biasa? Kenalkan, ikan Hwatsan. Ia mungkin bukan ikan tercantik, bau amisnya kuat, tampilannya aneh dengan semacam mohawk di kepala, tapi ia adalah simbol tak resmi dari keunikan alam Guyana. Yang membuat Hwatsan luar biasa adalah cara hidupnya. Ikan ini bisa bertahan di darat sementara. 1. Apakah Anda siap menjelajahi keajaiban tersembunyi Guyana? Guyana bukan destinasi biasa. Ia adalah perpaduan dari budaya yang kaya, alam yang liar, komunitas yang tulus, dan makanan yang tak terlupakan. Dari pesta pernikahan semalaman hingga keranjang yang bisa menahan air, dari minyak yang melimpah hingga bunga yang bisa menahan anak kecil, setiap sudut negara ini menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Dan bagian terbaiknya, belum banyak yang tahu. Ini bukan tempat dengan antrian panjang dan harga turis. Ini adalah tempat di mana Anda bisa menyelami budaya, berinteraksi dengan penduduk lokal, dan pulang dengan cerita yang tidak dimiliki siapapun di feed Instagram Anda.